Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Yama Carlos, aktor yang mengaku diteror orang tak dikenal setelah postingannya mengenai penanganan bencana Aceh. Dan kita juga sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman dan Bung Yama masih bersama kami ya? Ya, masih. Baik, saya lanjutkan ke Mas Usman. Mas Usman. Oke, sambil menunggu sambungan. Ya, halo. Mas Usman, jadi saran Anda adalah kepada para influencer atau teman-teman aktivis yang diteror apapun bentuknya untuk menghindari eskalasi, vandalisme atau teror yang lebih jauh lagi seperti pelemparan bom molotov dan itu terekam di CCTV rumahnya, itu harus melapor ke aparat kepolisian. Itu harus. Iya, saya kira itu perlu dilakukan. Kita tahu memang banyak perkara yang mengalami kebuntuan, tetapi kalau kita tidak melapor, maka pihak berwajib memiliki alasan untuk tidak menindaklanjutinya. Meskipun saya pribadi merasa pihak berwajib itu dapat mengambil langkah proaktif, karena ini kan menjadi pemberitaan media massa. Dengan kata lain menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat yang mungkin juga ingin bersikap kritis menjadi takut. Nah, kalau ada ketakutan di masyarakat, itu artinya fungsi-fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, itu tidak berjalan dengan baik gitu. Karena itu sekali lagi saya mendorong kepada kepolisian khususnya untuk mengambil langkah proaktif mengusut peristiwa-peristiwa teror, baik itu serangan digital seperti tadi dijelaskan, atau serangan digital terhadap Firdian, atau vandalisme terhadap Shirley, pelemparan bom molotov ke rumah DJ Doni, sampai dengan ancaman bangkai binatang kepada Iqbal Damanik, Greenpeace, agar segera diusut tuntas. Karena kalau tidak, maka kepercayaan kepada negara, kepada pemerintah dan juga kepolisian akan melemah kembali. Dan yang lebih penting lagi adalah pemerintah tidak lagi tahu apa sebenarnya kekurangan pemerintah di dalam menanggulangi bencana. Nah, pandangan masyarakat, partisipasi masyarakat, sekritis apapun, tidak boleh dipidanakan dan tidak boleh dibiarkan kalau mereka mengalami intimidasi, apalagi ancaman yang bisa mengancam keselamatan mereka. Jadi saya kira penting untuk pihak kepolisian mengambil langkah proaktif. Saya juga mendorong kawan-kawan aktivis yang ada di organisasi-organisasi hak asasi manusia untuk ikut membantu mereka yang mengalami teror, baik itu untuk memastikan perlindungan fisik, perlindungan rumah, keluarga. Mas Usman, oke, kita sambil perbaiki komunikasi dengan Mas. Pasangan, orang tua, anak, dan juga keselamatan juga saya kira kejiwaan. Ya. Dan itu sangat mampu dilakukan ya. Kalau kita langsung tanya ke polisi kan jawabannya pasti SDM-nya terbatas, jumlah polisi terbatas. Polisi tidak untuk mengurusi person to person. Ya, memang kepolisian juga memiliki keterbatasan. Sebagai contoh, Polda Metro Jaya itu untuk tindak pidana cyber itu setahun terakhir 2025 itu ada setidaknya 4.700 kasus kalau tidak salah. Dan itu lalu dari segi jumlah penyidik itu hanya 120 orang penyidik. Sementara anggaran itu hanya mencukupi untuk penanganan 300 perkara gitu. Dengan kata lain memang ada keterbatasan semacam itu. Nah, tapi keterbatasan itu kadang-kadang juga timbul dari proses kriminalisasi yang tidak perlu gitu. Kadang-kadang negara atau kepolisian juga memproses hukum pelaporan-pelaporan atau pengaduan-pengaduan yang sebenarnya tidak perlu dan malah merugikan kewibawaan kepolisian atau negara dan juga merugikan kebebasan berekspresi di Indonesia. Oke. Saya ke Bung Yama. Bung, kalau dari keterangan Mas Usman sih sepertinya Anda harus lapor ya. Dan ini apa? Mungkin juga dapat membawa gerakan teman-teman yang lain lapor juga. Karena DJ Doni itu sudah lapor ke Polda. Shirley itu baru lapor ke Pak RT-nya kalau saya tidak salah ya, belum dilanjutkan ke polisi. Memang kita punya distrust dengan aparat kepolisian dan itu hak kita untuk percaya atau tidak percaya. Tapi dengan keterangan Mas Usman tadi, Anda mau lapor polisi nggak? Sebentar,
tadi mohon izin nih Pak Usman, kayaknya Pak Usman nggak nyebutin nama saya deh. Mungkin saya bukan termasuk ancaman mungkin ya yang udah Nggak disebut disebut karena tadi bukan. Anda ada di sebelahnya, jadi nggak disebut. Hah? Mungkin saya nggak termasuk hitungan diancam atau ya nggak apa-apa. Cuman itu haknya si Pak Usman. Cuman balik lagi kalau saya diperlakukan seperti ini pun aja udah merasa terancam meskipun baru bentuk nomor WhatsApp diretas atau kiriman barang dari akun fiktif. Cuman ya gimana Ibu ya, rasa percaya ini mau ditingkatkan ya kita lihat nanti deh. Saya juga jujur kalau untuk melapor saya masih kurang yakin laporan saya ini akan diproses dan itu pelakunya ditemukan. Oke. Gitu. Oke. Ya kita berharap ini gerakannya udah kelihatan seakan-akan serentak dalam waktu yang berdekatan. Mungkin saya menerima level teror yang seperti ini mungkin dianggap oleh si penteror itu level saya masih ecek-ecek di bawah, makanya dikirimin COD atau. Tapi eskalasinya besar loh Bung Yama, eskalasinya besar sampai ke teman Anda. Iya betul. Iya, cuma mungkin menurut si Pak Usman saya belum ada apa-apanya. Kalau Bang Doni jelas sampai molotov atau bangkai. Si siapa Damanik ya, si Shirley ya vandalisme. Itu kalau saya juga nggak tahu deh apakah Mas saya Usman percaya sama institusi terkait untuk pelapor. Mas Usman, Bung Yama ini sudah sangat terganggu loh dengan eskalasi yang kita nggak bisa bayangkan sampai ke keluarga besar gitu, sampai ke ibu temannya dituntut untuk mencabut atau men-take down 12 konten baru nomor ibunya dibebaskan. Ini memang seolah-olah seperti satu gerakan gitu ya, satu. Iya, jadi di negara ini nggak ada lagi yang sifatnya pribadi udah bisa tembus kok, bohong. Namanya sifat pribadi nggak ada di negara ini, bisa tembus kok. HP itu udah bukan barang pribadi lagi tuh. Iya, Mas Usman silakan. Ya, memang itu yang tadi saya sebutkan, Bung Yama juga mengalami serangan digital. Seperti kasusnya Firdian Aurelo, mirip sebenarnya. Dan itu menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan suasana ketakutan kan di keluarga. Yang kedua, serangan digital semacam itu juga menimbulkan semacam selain ketakutan itu adalah ketiadaan ruang privasi gitu. Jadi negara itu kan wajib menjamin atau melindungi privasi dari setiap warga negaranya gitu. Apalagi ini menyangkut katakanlah ibu dari Bung Yama atau istri yang nomor teleponnya, saya juga pernah mengalami semacam itu. Jadi hal-hal semacam alat komunikasi itu kan sifatnya pribadi gitu, tidak pernah, apalagi tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah diberitahukan kepada pihak luar. Dan kalau ada serangan digital semacam itu pelanggaran hukum pidana, dan pelaksana dari proses penyelidikan semacam itu ya kepolisian saya kira yang wajib. Nah memang di tingkat tertentu ada semacam ketidakpercayaan atau misalnya ketakutan juga dari saksi atau dari saksi korban. Nah ada baiknya mungkin juga didampingi oleh misalnya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, atau organisasi hak asasi manusia seperti Kontras, atau juga melapor kepada lembaga yang masih bisa dipercaya oleh yang mengalami serangan digital atau yang mengalami teror, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau kalau ia seperti Shirley perempuan itu juga bisa meminta pendampingan dari Komnas Perempuan, atau kalau anak-anak mengalami teror semacam itu juga bisa mengoptimalkan mekanisme Komisi Perlindungan Anak. Saya tidak mengatakan bahwa dengan melapor, dengan meminta bantuan mereka pasti kasusnya terungkap dan selesai. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kasus-kasus semacam ini tidak ada pencatatan resminya di dalam lembaga negara atau dalam lembaga resmi yang tadi saya sebutkan, kita tidak akan pernah belajar ke depan sehingga peristiwa semacam ini bisa terulang lagi. Baik itu serangan digital, pengambil alihan nomor telepon, pemesanan gelap, sampai dengan pembukaan ruang privasi, doxing, teror-teror seperti yang sekarang ini menjadi pemberitaan. Itu semuanya
saya kira tidak dibenarkan di dalam sebuah negara yang berprinsipkan negara hukum, hak asasi manusia dan keadilan. Ya, jadi singkat saja Mas Usman, jadi analisa Anda apa? Negara ini takut terhadap apa? Tadi Anda menyinggung soal Shirley yang perempuan. Shirley itu melemparkan pertanyaan retoris seperti kenapa bantuan tidak sampai untuk bantuan penanganan bencana Sumatera dan Aceh. Kemudian DJ Doni juga dari Aceh, dia hanya menyuarakan pemerintah mana. Itu kan sebagai sebuah sindiran situasional, sebagai respons darurat saja begitu. Dua-duanya tidak berbau kebencian, tidak ada hate speech, dan apa yang mereka sampaikan itu juga seperti layaknya jurnalisme investigatif dan mewakili publik begitu, menyuarakan suara publik begitu. Ini negara takut sama influencer yang resmi atau yang mengandalkan engagement viral saja untuk membawa perubahan? Anda melihat negara sudah takut? Negara takut pada suara-suara kritis yang bisa membuka fakta yang sesungguhnya. Belum lama ini kita melihat salah seorang jurnalis televisi swasta, materi beritanya diminta dicopot. Ya, dan TV-nya sendiri mengakui. Menangis di dalam memberitakan. Ada juga media TV lainnya yang telepon genggamnya dirampas, diintimidasi. Dan itu sebenarnya mencerminkan ketakutan pemerintah bahwa ketidakberesan di dalam penanggulangan bencana bisa diketahui oleh masyarakat luas. Demikian pula dengan influencer. Influencer dalam tahun-tahun terakhir ini kan memiliki peran yang semakin sentral ya di dalam pembentukan persepsi dan opini masyarakat. Mereka bisa mempengaruhi begitu banyak orang. Nah, teror kepada mereka itu adalah teror yang ditujukan untuk memutus pesan-pesan mereka sehingga tidak sampai kepada masyarakat. Ya. Sementara organisasi yang ada kebijakan yang ada atau setuju. Ya. Untuk sementara waktu ini, sementara begitu ya. Ya, harapan kita semua Bung Yama. Di kontras semoga sama satu hembusan nafasnya. Iya, dan saya yakin Mas Usman akan memastikan bahwa Kontras atau LBH itu satu suara dengan kita rakyat sipil. Itulah mengapa mereka lahir. Terakhir lagi, Bung Yama, setelah ini Anda tidak akan, atau mungkin sementara waktu Anda tidak akan posting-posting terkait penanganan bencana Sumatera? Apa rencana Anda? Landai dulu sambil melihat situasi ke depan. Ya, yang pasti saya prioritaskan anak saya masih kecil, istri, keluarga yang lain. Ya, tapi kalau untuk bungkam selamanya kayaknya enggak deh. Ya. Terakhir, Bung Yama, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para terduga pelaku? Bayangkan kejadian ini terjadi di keluarga kalian, di diri kalian sendiri. Mungkin kalian melakukan ini karena kalian merasa masih memegang tongkat kekuasaan itu. Tapi suatu hari terjadi sama kalian, atau ibu kalian, atau kakak perempuan kalian, atau anak kecil kalian yang perempuan, bagaimana? Kalian terima nggak? Ya, semoga mereka mendengar dan semoga mereka bertaubat. Tidak ada lagi teror-teror serupa. Bung Yama Carlos, terima kasih. Mas Usman, terima kasih. Selamat tahun baru sekali lagi. Selamat malam dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV Prime masih akan kembali dengan berita lainnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.